السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para bapak ibu, para ustadz ustadzah, para santri santriwati rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini masih memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang banyak sekali. Nikmat iman, nikmat hidayah yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai, dan juga nikmat kesehatan, nikmat keselamatan yang seharusnya terus kita ingat-ingat ya, karena di sana ada orang yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan bencana-bencana, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rasa takut yang mencekam. Maka mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat iman, nikmat aman, nikmat keselamatan, dan kemudian kita bergunakan kesempatan-kesempatan kita, waktu-waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat untuk dunia dan juga akhirat kita. Ayyuhal hudur rahimakumullah. Ayyuhal hudur rahimakumullah ta'ala. Di bagian pertama ini kita akan mengkaji bersama secara ringkas terlebih dahulu tentang bulan Sya'ban. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kembali kesempatan untuk menjumpai Sya'ban. Nikmat yang tidak Allah berikan kepada sebagian orang. Di bulan Sya'ban dan juga di bulan-bulan yang lain, seorang muslim-muslimah itu kesibukannya adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sibuk untuk mempersiapkan diri, membekali diri menuju perjalanan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara umum demikianlah yang menjadi kesibukan setiap hamba di setiap bulan. Ibadah kepada Allah Azza wa Jalla menjadi prioritas bagi kehidupan dirinya. Demikian juga hal-hal yang mubah pun dia niati untuk semata-mata supaya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diniati dengan niat yang baik. Namun ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan suatu petunjuk secara khusus untuk diperhatikan kaum muslimin di bulan Sya'ban. Petunjuk khusus tersebut adalah banyak-banyak berpuasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Ayyuhal hudurul kiram rahimakumullah. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menyampaikan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa Ramadan. Wa ma ra'aitu fi syahrin aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, saya tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa dalam satu bulan kecuali di bulan Ramadan, yaitu puasa yang wajib atas setiap kaum muslimin. Orang-orang yang sudah mukallaf dan juga memenuhi syarat wajib berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh.
dari hari pertama sampai hari terakhir. Bukan hanya di hari-hari pertama saja, tapi dari awal sampai akhir bulan. Kemudian kata beliau lagi, dan saya tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di satu bulan di mana beliau banyak sekali berpuasa sunnah di dalamnya, melebihi puasa sunnah beliau di bulan Sya'ban. Maka ini menunjukkan sunnah fi'liyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran bagi umat dengan perbuatan beliau langsung, ya, berpuasa banyak di bulan Sya'ban, berpuasa sunnah, ya, dengan banyak sekali di bulan Sya'ban. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian juga dikatakan oleh dalam hadis yang lain atau riwayat yang lain, kana habu syuhuri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yasumahu Sya'bana, bahwa bulan yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa adalah bulan Sya'ban, thumma yasiluhu bi Ramadan, kemudian beliau menyambungnya dengan puasa bulan Ramadan. Dua hadis yang menunjukkan keutamaan puasa sunnah di bulan Sya'ban secara khusus. Yang pertama menyebutkan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Yang kedua menyebutkan bahwa bulan Sya'ban itu bulan yang paling dicintai Rasulullah SAW, paling disukai Nabi Muhammad SAW untuk melakukan puasa di dalamnya. Kemudian dilanjutkan dengan puasa Ramadan. Ikhwani fillah rahimakumullah taala. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyampaikan, kana siyamu fi Sya'ban tatawu'an aktsara min siyamihi fi ma siwah. Di beliau seorang alim besar, ya, ahli hadis dan juga ahli sejarah dan juga ahli ilmu yang lain, menyampaikan bahwa puasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban itu, ketika beliau mengerjakan puasa sunnah, itu paling banyak daripada puasa sunnah beliau di bulan-bulan yang lain. Kana siyamu fi Sya'ban tatawu'an aktsara min siyami fi ma siwah. Puasa sunnah beliau di bulan Sya'ban itu paling banyak daripada puasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan-bulan yang lain, ya, termasuk bulan Muharram, termasuk bulan Dzulhijjah, termasuk bulan-bulan yang lain. Wa kana yasumu mu'dhama Sya'ban. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di mayoritas hari di bulan Sya'ban sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah jelas sekali buat kita semua, ya, bahwa puasa sunnah di bulan Sya'ban ini sangat diutamakan. Sudah dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perbuatan beliau langsung, dan kita semua itu orang yang meyakini beliau adalah teladan yang baik, uswah hasanah, qudwah hasanah. Mari kita semua ini pertama-tama, ya, kalau sudah berpuasa di awal-awal bulan Sya'ban, alhamdulillah. Kalau belum, mari kita punya tekad, punya azimah, punya azam untuk berpuasa di hari-hari di bulan Sya'ban ini, besok Senin dan seterusnya, dalam rangka pertama mengikuti meneladani Nabi Muhammad SAW, juga dalam rangka mempersiapkan diri supaya nanti seorang itu sudah siap dengan baik ketika bulan puasa Ramadan telah datang. Dia sudah siap untuk berlapar-lapar dan juga berhaus-haus istilahnya.
sudah siap untuk bangun di waktu sahur, sudah siap untuk mengalami hal-hal yang biasa dialami oleh orang yang berpuasa. Itu tolong minumnya pakai tangan kiri atau tangan kanan tadi? Tangan kanan ya minumnya ya. Terlebih lagi ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala, disebutkan dalam hadis yang lain ketika beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban ditanya, maka beliau menjawab, dzalika syahrun yaghfulu anhu nas. Bulan Sya'ban itu bulan yang orang-orang itu lalai darinya. Sebabnya adalah karena terapit oleh 2 bulan yang mulia, bulan Rajab dan bulan Ramadan. Maka Nabi SAW menyebutkan kalau di bulan Sya'ban ini orang banyak yang lalai, orang banyak yang lupa, karena fokus dengan bulan Rajab kemarin yang merupakan salah satu bulan haram atau bulan yang Allah agungkan secara khusus, dan nanti juga akan fokus dengan bulan Ramadan. Maka Nabi SAW menyebutkan bahwa bulan itu adalah bulan yang orang lalai, maka sebaiknya orang ingat kepada Allah Azza wa Jalla dengan beribadah kepada Allah di bulan yang kebanyakan orang itu lalai. Nanti nilainya ibadah akan lebih tinggi. Jadi dalam kaidah beramal soleh ya, kapan suatu ibadah itu bisa bernilai lebih tinggi? Kalau dilakukan di waktu-waktu orang biasanya lalai. Orang lalai itu contohnya di waktu malam ya. Orang banyak yang tidur, bahkan sebagian dibangunkan subuh pun susah gitu. Itu di antara waktu orang yang lalai, sehingga ketika ada orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari, di tengah malam atau di akhir malam, maka dia sedang menjalankan ibadah yang kualitasnya tinggi. Sebab dikerjakan di saat orang itu ghaflah, orang itu kebanyakan lalai dari zikrullah atau dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hudhurul kiram rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala menyampaikan suatu keterangan yang bagus sekali untuk kita simak ya, yang menunjukkan bahwa puasa di bulan Sya'ban ini, puasa sunnah di bulan Sya'ban ini merupakan puasa sunnah yang paling utama. Kata beliau, wa dhahara bihadza anna afdhala at-tatawwu'i ma kana qariban min Ramadan qablahu wa ba'dahu. Setelah beliau berbicara tentang keutamaan bulan Sya'ban, kemudian keutamaan puasa di bulan Sya'ban serta membawakan beberapa hadis ya, beliau sampaikan, maka tampaklah dengan ini bahwa sesungguhnya ibadah sunnah yang paling utama adalah yang dekat dengan bulan Ramadan, entah sebelumnya atau sesudahnya. Jadi ibadah sunnah yang paling utama yang dikerjakan seorang hamba adalah apabila dikerjakan di waktu yang dekat dengan bulan Ramadan, baik dikerjakan sebelum bulan Ramadan atau setelah bulan Ramadan. Nah, sebelum bulan Ramadan yaitu puasa sunnah di bulan Sya'ban, setelah bulan Ramadan berarti puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Inilah yang paling utama. Wadzalika yaltahiqu bi siyami Ramadan liqurbihi min. Demikian ini karena bersambung dengan puasa Ramadan karena kedekatannya dengan bulan Ramadan. Wa takunu manzilatuhu min as-siyami bi manzilati as-sunanir rawatib ma'al fara'idhi qabla wa ba'daha. Nah, kedudukan puasa sunnah
sebelum bulan Ramadan dan juga sesudah bulan Ramadan itu seperti kedudukan solat-solat sunnah rawatib yang mendahului solat wajib atau yang mengiringi solat wajib ya. Jadi ada 12 solat sunnah rawatib sehari semalam yang menyertai solat-solat wajib ya. Nah, solat-solat sunnah rawatib ini memiliki keutamaan yang tinggi. Sebabnya adalah karena dekat atau menyertai atau mengiringi solat-solat fardu yang dikerjakan seorang hamba. Ada 2 rakaat sebelum solat subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat setelah maghrib. Ini adalah 12 rakaat sunnah rawatib yang memiliki nilai tinggi disebabkan oleh kedekatannya dengan ibadah-ibadah yang wajib. Bahkan keutamaannya langsung disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ummu Habibah, "Man shalla 12 raka'atan fi kulli yawm wa laylah, buniya lahu bihinna baitun fil jannah." Barang siapa mengerjakan salat 12 rakaat setiap hari semalam ya. Berarti bukan salat wajib. 12 rakaat yaitu 12 rakaat sunnah rawatib yang mengiringi atau mendahului ibadah-ibadah salat fardu kita. Barang siapa mengerjakannya dalam sehari dan semalam 12 rakaat, maka akan didirikan atau dibangunkan buat dirinya dengan itu rumah atau istana di surga kelak. Dan ternyata Ummul Mukminin Ummu Habibah sangat semangat untuk mengerjakannya. Sampai saya mengatakan, "Ma taraktuhun mundu sami'tuhun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah meninggalkannya sama sekali semenjak mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga saudaranya Ambasah bin Abi Sufyan. Saya tidak pernah meninggalkannya sejak mendengar dari Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, dan seterusnya. Jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala, puasa sunnah di bulan Sya'ban, puasa yang sangat ditekankan buat kita semua ya. Maka hendaknya pertama-tama seseorang setelah mendengar sunnah semacam ini punya tekad untuk mengamalkannya. Kemudian mohon kepada Allah Azza wa Jalla supaya dimudahkan mengerjakan puasa-puasa sunnah di bulan Sya'ban ini untuk meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dalam rangka mempersiapkan diri supaya kita lebih siap dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, orang-orang yang mengerjakan ibadah sunnah-sunnah sebelum yang wajib ini akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla insyaallah untuk mengerjakan yang wajib-wajib, karena yang sunnah sudah dia kerjakan, sementara yang sunnah ini mendahului amalan-amalan yang wajib. Maka orang tersebut dengan taufik Allah Subhanahu wa taala akan lebih mudah dan akan lebih baik dalam mengerjakan ibadah puasa Ramadan di bulan yang akan datang insyaallah taala. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala, masih menyampaikan perkataan Imam Ibnu Rajab Hambali, fayaltahiqu bil faraid fil fadl, maka salat-salat sunnah rawatib tadi akan menyusul ya ibadah-ibadah kewajiban atau salat-salat fardu dalam masalah keutamaannya. Wa ya takmilatun li naqsil faraid, dan salat-salat sunnah rawatib ini akan menjadi penyempurna untuk kekurangan-kekurangan yang dikerjakan dalam ibadah-ibadah fardu. Wa kadzalika siyamu ma qabla Ramadan wa ba'dahu, demikian pula puasa-puasa sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah bulan Ramadan. Fakama anna sunan rawatiba
afdalu min at-tatawwu'i al-mutlaqi bis-shalah fakadzalika siyamu ma qabla ramadhana wa ba'dahu afdalu min siyami ma ba'da minhu. Sebagaimana salat-salat sunnah rawatib itu lebih utama daripada salat sunnah mutlak secara umum, maka demikian juga puasa sunnah yang dikerjakan sebelum dan setelah bulan Ramadan itu lebih utama daripada puasa-puasa yang lain. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Poin yang lain yang juga disinggung oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Beliau sampaikan bahwa di bulan Sya'ban ini di kalangan salafus saleh zaman dahulu dikenal sebagai Syahrul Al-Qurra atau Syahrul Qiraatil Quran. Selain dikenal dengan bulan puasa sunnah, juga dikenal dengan bulan membaca Al-Quranul Karim. Walamma kana Sya'banu kal muqaddimati li Ramadan, karena bulan Sya'ban itu seperti muqaddimah, seperti pendahuluan sebelum Ramadan, syuri'a fihi ma yushra'u fi Ramadan min as-siyami wa qiraatil Quran. Karena bulan Sya'ban itu seperti muqaddimah yang mendahului bulan Ramadan, maka disyariatkan di bulan Sya'ban apa yang disyariatkan di bulan Ramadan, yaitu berpuasa dan membaca Al-Quranul Karim. Liyahsulat tahubu li talaqi Ramadan, agar terwujud persiapan diri untuk menjumpai bulan Ramadan. Wa tartadun nufus bidzalika ala ta'atur rahman, dan jiwa-jiwa pun sudah terlatih dengan ibadah-ibadah tadi, puasa dan qiraatul Quran, terlatih dengan itu di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Disebutkan oleh sebagian salafus saleh seperti Salam bin Kuhail rahimahullah, seorang tabi'in, kana yuqalu syahru Sya'ban syahrul qurra. Dahulu dikatakan bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulannya para orang yang membaca Al-Qur'anul Karim. Wa kana Habib bin Abi Thabit idza dakhala Sya'ban qala hadha syahrul qurra. Habib bin Abi Thabit ketika bulan Sya'ban sudah masuk, yang mengatakan ini adalah bulannya para pembaca Al-Quranul Karim. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala. Karena ini adalah bulan terakhir sebelum Ramadan datang, maka mari Bapak Ibu rahimakumullah ta'ala dan juga saudara sekalian, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar melapangkan hati kita untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah di bulan Sya'ban dan kemudian melaksanakan ibadah wajib di bulan Ramadan. Dan juga karena ini merupakan bulan terakhir sebelum Ramadan, maka bagi siapapun yang masih punya hutang puasa agar bersegera untuk membayar hutang puasanya, tidak ditunda-tunda lagi. Terutama buat ibu-ibu atau kaum muslimah yang biasanya punya tanggungan-tanggungan karena kedatangan tamu bulanan, ya hendaknya bersegera untuk melunasi hutang puasanya, tidak ditunda-tunda lagi karena waktunya sudah mepet. Waktunya sudah mepet sekali dengan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memudahkan kita semua untuk menjalankan perintah-perintah agama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala keburukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang merupakan bulan yang penuh keberkahan, penuh kebaikan, bulan dibebaskannya manusia dari api neraka, bulan di situ ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin.